Buku yang pertama adalah Gurunya Manusia. Gurunya Manusia adalah buku kedua dari Munif Chatib. Munif Chatib menceritakan pengalamannya membangun sekolahnya manusia. Tidak mudah, memang, namun hambatan yang selalu datang harus mampu diubah menjadi tantangan. Penulis buku ini mengungkapkan bagaimana profesionalitas yang harus dimiliki guru. Solusi memanage waktu dalam bekerja, mengajar, dan belajar. Fokus kepada kondisi peserta didik. Mendesain pelatihan guru, mengajar dengan cara menyenangkan, menjelajahi kemampuan siswa, dan memandang setiap peserta didik sebagai juara. Menjadikan wali murid sebagai sahabat guru dan sekolah. Guru merupakan sosok penting dalam dunia pendidikan. Banyak contoh pendidikan yang berpendapat sebagus apapun sistem kurikulum dan sarana-prasarana pendidikan, tidak akan ada artinya tanpa didukung oleh guru yang berkualitas dan berkarakter baik. Kualitas seorang guru akan menentukan hasil belajar peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Baik itu dalam hal perilaku, tutur kata, semua itu harus menjadi suri teladan yang nantinya akan ditiru oleh peserta didik. Peserta didik merupakan kertas putih yang diukir guru-gurunya. Contohnya, hal lainnya yang pernah juga kita dengar adalah ketika seorang guru menyuruh peserta didiknya sementara dia sendiri tidak disiplin. Ada juga guru yang menyuruh peserta didiknya untuk mematuhi tata tertib sekolah sementara dirinya sendiri kurang mematuhi tata tertib sekolah. Inilah masalah sepele yang akan menjadi dilema dalam proses pendidikan dan penanaman nilai-nilai karakter di sekolah. Seorang guru yang baik harus menyontohkan sikap baik terhadap peserta didiknya. Sikap tidak bisa diajar, tetapi harus dicontohkan dalam proses pembelajaran melalui pembiasaan yang berulang-ulang dengan penuh kesabaran. Guru merupakan sosok yang akan digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Ada ungkapan yang mengatakan, ketika peserta didik dididik dengan cara yang keras dan tidak manusiawi, maka setelah dewasa nanti dia juga akan menjadi generasi yang keras dan tidak manusiawi pula. Pertama, memiliki disiplin yang tinggi. Disiplin guru merupakan faktor pembentukan nilai sikap peserta didik. Kedua, memiliki rasa sabar dan kasih sayang. Sebagai yang kita ketahui, ada peserta didik yang lambat atau yang cepat daya tangkap dan daya ingatnya. Untuk itulah kesabaran dan rasa kasih sayang dari guru seorang sangat diperlukan dalam pembelajaran peserta didik. Setiap peserta didik memerlukan waktu dan gaya belajar yang berbeda-beda untuk menyerap materi pembelajaran yang sama. Karena mereka memiliki permasalahan pribadi yang berbeda-beda pula. Oleh karena itulah, sebelum mengajar, seorang guru harus mengetahui dan memahami karakteristik pribadi dari masing-masing peserta didik yang akan diajarkan. Buku yang kedua yaitu This Like Finland. Di Finlandia telah lama dikenal memiliki sistem pendidikan yang unik namun efektif melahirkan siswa-siswi yang cerdas. Ada 5 unsur utama yang mendukung kesuksesan pendidikan di Finlandia. Banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Ada 5 unsur yang membuat siswa mereka lebih baik dibandingkan dengan siswa sebaya di seluruh dunia. 4 unsur merupakan hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sementara 1 lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak ketika tidak berada di sekolah. Pertama, sekolah diposisikan sebagai tempat belajar yang menyediakan pendidikan secara seimbang, menyeluruh, dan berorientasi pada anak. Untuk meraih keberhasilan mengajar di kelas, dibutuhkan guru-guru yang terlatih dengan baik. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan di level tengah harus berada di tangan seorang pendidik yang memiliki pengalaman serta berkualitas. Terakhir, telah diambil kebijakan tertentu yang dirancang bagi kaum muda dan anak dengan jaringan yang kuat sehingga bisa membuat mereka terlibat dalam aktivitas sosial. Metode istirahat yang tepat akan membuat anak lebih mampu
mengoptimalkan kerja otak, mereka akan menggunakannya untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Selanjutnya, mereka bisa kembali lagi ke dalam kelas dengan wajah yang ceria dan lebih fokus dalam pelajaran. Istirahat sesaat atau jeda saat belajar akan membuat mereka segar seharian, sehingga lebih maksimal dalam memperhatikan dan menyerap pelajaran. Selain memberi kegiatan istirahat, perlu juga mengajak siswa untuk melakukan aksi bergerak dengan gembira, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan fisik dengan sukarela. Seorang guru tentunya perlu melakukan beberapa hal agar muncul perasaan saling terhubung di dalam kelas. Selain itu, pada jadwal jam pelajaran, guru bisa menunggu di depan kelas dan memberikan sapaan bagi tiap siswa. Buat semacam kesepakatan mengenai apa yang ingin diraih seluruh kelas, lalu jadikan sebagai hal penting yang juga perlu dilakukan adalah menghentikan bullying yang dilakukan oleh teman sekelas. Walaupun guru sudah melakukan segala sesuatu yang baik untuk mendukung kegiatan interaksi positif di kelas, namun perilaku perisakan bisa saja terjadi. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang segera jika sampai hal itu terjadi. Cara yang bisa dilakukan agar anak menjadi mandiri, terutama saat belajar di kelas, berikan kebebasan yang bertanggung jawab pada siswa sehingga ia bisa mandiri namun tidak melanggar koridor yang ada. Tinggalkan batas-batas yang ada sehingga murid dan guru sama-sama bisa mengenal inti pembelajaran ketika sedang membahas sesuatu materi. Tujuan pendidikan bukanlah meningkatkan pengetahuan, namun untuk menciptakan bagi seorang anak untuk menemukan dan bereksplorasi, untuk menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru. Kesimpulan buku, guru perlu menciptakan hubungan yang saling memiliki yang kuat antar anggota kelas dan guru. Di antaranya dengan mengenal setiap anak secara individu. Anggap setiap siswa sebagai individu yang berbeda, sehingga perlakuan yang mereka terima juga akan berbeda satu dengan yang lain. Guru bertugas memilih metode pembelajaran mana yang terbaik bagi siswa. Berikan ia kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan diri. Pelajaran yang bisa saya ambil dari belajar psikologi yaitu kita dapat mengetahui karakter anak dan kita belajar untuk mendidik anak dengan baik. Sekian dan terima kasih.